Halo teman-teman, kembali lagi di channel Paneologi. Nah, kenalin, nama aku Falasa Usatun Hasanah dan Rina Alfiana Zulfa. Jadi di video kali ini kita mau cerita tentang pengalaman kita selama lockdown di India. Iya, bener banget. Jadi ada berapa poin yang bakal kita bahas, Rin? Ada 3 3. poin. Jadi yang pertama adalah panic buying, yang kedua apa, Rin? Tempat ibadah yang ditutup selama lockdown. Jadi yang ketiga adalah harga daging ayam dan daging kerbau yang naiknya 2 kali lipat. Bener nah, banget. kayak gitu. Jadi langsung aja ke poin yang pertama, kita bakal bahas tentang panic buying. Nah, panic buying di sini jadi sedikit cerita. Jadi kita pertama kali lockdown di India ini, aku lupa sih tanggal berapanya, tapi kita sempat 3 hari uji coba untuk lockdown. Nah, setelah itu kita berhasil nih, semua masyarakat India bisa melakukan itu. Jadi kita ada lanjutan lockdown lagi selama berapa bulan? 1 bulan. 1 bulan. Jadi ada lanjutan lockdown selama 1 bulan, dan itu baru dikasih tahu sama pemerintah pada malam hari sekitar pukul 9 malam. Ya, 9 sampai 10 malam. Nah, di situ pastinya buat masyarakat di sini tuh jadinya panik banget. Kayak tiba-tiba langsung ada berita kayak gitu, langsung dong kita semua bergegas untuk bersiap-siap untuk kita ke toko-toko gitu untuk cari bahan-bahan yang habis. Karena kebetulan juga bahan-bahan dapur kita juga lagi habis gitu kan. Jadi iya, jadi kita harus belanja gitu. Nah, setelah itu kita akhirnya ke toko-toko terdekat. Kita emang putusin cuma buat beli telur, minyak, beras sama mie gitu, karena memang kita niatnya untuk stok 1 minggu dulu gitu sampai 2 minggu, karena kan telur lumayan lah, karena kita beli 1 kelas bertiga bisa buat 1 minggu 2 minggu gitu kan. Nah, habis itu setelah itu udah akhirnya kita beberapa toko sih sempat gak tersedia untuk bahan pangan itu, jadi kita akhirnya ke toko. Ada salah satu toko yang masih buka dan masih ada stok walaupun juga menipis ya. Iya, dan itu ngantrinya panjang banget gitu kan. Karena orang-orang jadi pada ke situ semua gitu kan, karena semua toko udah pada habis. Setelah kita sampai toko itu, kita akhirnya dapat apa yang kita inginkan untuk kebutuhan kita juga, tapi di sini keadaan juga makin ricuh karena adanya polisi jaga. Benar, keliling. Jadi malam itu juga polisi gara-gara tahu besok tuh lockdown langsung kan. Iya benar, langsung pada mereka berkeliling cari toko mana nih yang masih buka. Mereka mau tutup toko itu gitu. Kita dapat cerita lucu sih dari teman kita ya. Bener, salah satu teman kita. Dia kena panic buying juga sama kayak kita, tapi cuma kalau kita kan emang udah kasih data apa aja yang mau kita beli, kita udah terstruktur gitu. Realis. Jadi kita biar nggak nggak habis budget juga gitu, gara-gara ini takutnya kita jadi kayak yang beli apapun yang padahal kita nggak butuh, tapi jadi kita beli gitu kan? Iya, karena panic buying itu. Jadi teman kita ini dia beli sayur. Jadi sayurnya itu biasanya kalau misalkan, jadi beli sayurnya itu ada yang aku ingat ya, yang ada kayak wortel, terus labu, kentang kalau nggak salah. Iya, kentang kayak gitu pokoknya. Itu tuh biasanya kita beli paling habis sekitar 20 ribuan. Iya, 20 gitu kan. Ribuan. Dengan sebanyak itu bisa 20.000 sampai 30.000. Tapi malam itu karena adanya panic buying katanya dan ada isu mau lockdown selama 1 bulan itu, jadi mereka dikasih harga sampai 200.000 sama tukang sayurnya. Iya, makanya itu kayak yang kesempatan banget itu tukang sayur kasih harga segitu sama foreigner, sama warga juga gitu kan, kayak karena emang udah keadaannya panik makin malam, jadi kayak yang ya udah sampai mereka emang pada saat itu hampir semua berpikir bahwasannya emang nggak bakal ada yang buka lagi sampai besok dan seterusnya gitu kan. Kita mikir ke depannya ya kapan lagi kita bisa kayak gini gitu kan. Iya, mereka kapan lagi bisa belanja, takutnya mereka nggak dapat apa yang mereka mau gitu kan. Kalau kita sih kayak yang ya udahlah, kalau misalnya emang nggak dapet sayur ya udah, kita yang penting ada telur, beras sama minyak gitu, mie instan juga gitu. Itu kan udah hal yang emang pokok banget, yang ini sih yang harus ada gitu kan. Nah, oke, itu tadi tentang panic buying di India gitu, betapa riuhnya lah gitu kan. Kayaknya di negara lain juga kayak gitu ya. Sama mungkin. Benar. Poin yang kedua itu tentang tempat ibadah. Nah, jadi tempat ibadah selama lockdown di India ini, tempat ibadah ditutup. Karena memang alhamdulillahnya kita berada di kota yang kebanyakan muslim, jadi banyak juga tempat ibadah masjid, tapi juga banyak juga kuil-kuil di sini yang ada gitu, saling berdampingan. Tapi memang karena pandemi ini mereka ditutup gitu. Kira-kira apa sih tujuannya, Rin? Kenapa pemerintah menutup tempat ibadah gitu?
Ya salah satunya itu salah satu upaya untuk ngurangin dampak COVID-19 ini gitu kan. Ya, karena social distancing gitu, kita ngurangin yang namanya adanya kerumunan dari banyak orang. Salah satunya kan kalau kita ibadah gitu kan, kita pasti banyak orang gitu. Benar. Di tempat ibadah, meskipun tujuannya kita untuk ibadah baik gitu kan, tapi untuk sementara ini kita dicoba untuk beribadah di rumah dulu gitu kan. Benar. Supaya si COVID-19 ini Tidak meningkat lagi gitu. Benar, tapi jangan lupa juga buat kalian tetap ibadah di rumah. Lancar kan? Iya benar. Jangan sampai lockdown, ibadah ditutup jadi kayak ada alasan. Iya benar. Ditutup nih gitu. Kuil ditutup jadi gua gak ibadah gitu. Tapi nggak boleh kayak gitu. Poin yang ketiga. Nah, jadi di poin ketiga ini ada daging ayam dan daging kerbau yang harganya naik 2 kali lipat. Benar. Di awal COVID-19 ini ada isunya, ada corona kayak gini, sempet daging ayam tuh murah banget ya. Iya. Sempet harganya berapa, Rin? Sempet waktu itu sekitar kalau di rupiahin itu 20.000 ya. Iya benar, sekitar 20.000 daging ayam dapat 1 kilo. Nah, karena memang iya mantep banget itu kayak sih. Kayak kenikmatan mahasiswa gitu Ya. kan. Karena biasanya daging ayam di sini tuh hampir sama kayak di Indo gitu. Rata-rata 30.000 sampai 40.000 untuk 1 kilonya. Nah, karena ada isu itu, kita juga sebenarnya takut sih karena memang itu berbarengan dengan isu flu burung. Bener. Serta udah flu burung sama katanya COVID-19 itu adalah salah satu penyebab dari ayam juga, dari ada hewan ya gitu. jadi hewan gitu. Salah satunya ayam kan. Iya. Jadi gini, kita beli ayam 1 kilo dengan harga murah, baru ada isu flu burung kayak gitu. Gak lama. Nah dari situ kita mulai mengurangi konsumsi ayam juga nih, gara-gara takutnya kan. Takut ya kan. Nah benar banget. Nah tapi setelah itu udah hilang tuh isunya dari flu burung dan isu kalau misalkan COVID-19 dari hewan itu udah hilang. Terus harga ayam tuh tetap masih murah. Iya kan, masih kayak sekitar 20.000 sampai 25.000 1 kilonya. Nah, tapi semenjak udah nggak ada isu kayak gitu, setiap harinya itu harga ayam selalu naik, bahkan sampai harga 60.000. Itu tuh kita mau di Lebaran, hari Lebaran itu kita sempet cek tanya sama tukang ayam, dia gitu 1 kilo sekitar 60.000. Iya, padahal kan hari Lebaran itu biasa kita di Indo gitu kan ayam itu kayak khas gitu ya, bikin opor gitu kan. Terus kayak lagi jadi mahal gitu ya jadi udah. Kita mikir-mikir lagi bumbunya atau enggak ya. Kalau untuk daging kerbau sendiri sebenarnya di India ini daging kerbau tuh murah banget. Murah ya, terbilang murah. Iya, benar. Pokoknya daging kerbau, susu itu tuh murah di sini. Kalau normalnya aku beli daging kerbau itu 1 kilonya itu sekitar 20.000. Nah, tapi gara-gara corona juga nggak tahu sih gara-gara corona atau memang gimana, tapi pas banget lagi corona harga daging itu sempet naik. Aduh, aku juga jadi males dong kalau kayak gitu kan, tunggu harga turun dulu karena memang entah mungkin emang karena corona kali ya, aku juga nggak paham. Dampak corona jadi, bisa jadi makanan bahan-bahan yang pokok kayak gitu jadi mahal naik, benar. gitu. Jadi kayak udah selama ini kita jadinya makan telur sama sayur aja gitu kan. Iya, dan lambat laun juga kan banyak toko-toko daging yang akhirnya nutup ya. Iya, sekarang alhamdulillahnya setelah new normal semuanya udah mulai pada buka kayak gitu. Tapi sekarang kan udah new normal, tapi di India ini tetap adain lockdown setiap hari Sabtu sama Minggu. Iya, kayak lockdown gitu. Mingguan gitu ya. Iya, kayak gitu. Karena si zona merah. Sudah kita juga masih belum berani buat keluar kota gitu. Kayak misalnya kita mau ke Delhi itu kita masih belum berani buat naik transportasi umum gitu kan. Karena masih takut juga gitu. Takut. Benar. Nah, mungkin itu tadi videonya tentang pengalaman kita selama lockdown di India selama 3 bulan kemarin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on the next video. Dan jangan lupa buat teman-teman buat tonton video lainnya di channel Panologi.